Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suskazen, bagaimana nih kabar Suskazen semua? Semoga tetap sehat ya. Perkenalkan, aku Kayana Zahra yang akan menemani Suskazen ke depannya di Senja, sejenak jelajahi nilai agama. Nah, kira-kira pada episode kali ini kita akan membahas apa nih? Pasti Suskazen semua udah pada penasaran kan? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Ramadan. Seperti yang Suskazen semua udah tahu, Ramadan ini adalah periode paling suci di dalam Islam. Dan sejarah Ramadan ini tidak hanya mencerminkan perkembangan praktik keagamaan saja, tetapi juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai spiritual Islam tersebut dapat membentuk kehidupan sosial dan budaya umat muslim selama berabad-abad. Oke, nah berikut kisah Ramadan dari sepanjang sejarah hingga Ramadan di berbagai wilayah Islam yang telah dirangkum di Senja, sejenak jelajahi nilai agama. Era Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan dijalankan dengan sangat sederhana. Beliau dan para sahabat berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, meskipun tidak setiap malam untuk menghindari anggapan bahwa itu wajib, dan memperbanyak sedekah serta tilawah Al-Quran. Nabi SAW juga menetapkan praktik itikaf, yakni berdiam diri di masjid untuk beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Sebuah tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Era Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi. Pada masa kepemimpinan 4 khalifah pertama, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, praktik Ramadan mulai lebih terstruktur. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperkenalkan praktik sholat tarawih berjamaah secara konsisten di masjid, dengan 20 rakaat yang dipimpin oleh seorang imam. Pada periode ini juga, masyarakat muslim mulai mengembangkan tradisi berbuka puasa bersama dan menyediakan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan selama Ramadan. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah pada tahun 661 sampai 1258 Masehi. Selama era dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Ramadan menjadi bulan dengan aktivitas sosial dan budaya yang khas. Khalifah-khalifah dari kedua dinasti ini sering mengadakan majelis iftar atau berbuka puasa besar-besaran dan mendistribusikan bantuan kepada fakir miskin. Periode ini juga menandai dimulainya tradisi merayakan penyambutan Ramadan dengan iluminasi atau penerangan masjid-masjid dan bangunan publik. Di Kairo, Damaskus, dan Baghdad, lentera-lentera khusus atau fanous dipasang untuk menandai bulan suci ini. Era 3 kerajaan besar Islam pada tahun 1258 sampai 1924 Masehi. Selama era 3 kerajaan besar Islam, yakni Kekaisaran Ottoman di Turki, Kesultanan Safavid di Persia, dan Kekaisaran Mughal di India, Ramadan semakin berkembang dengan tradisi-tradisi lokal yang beragam. Di Kekaisaran Ottoman, pusat pemerintahan di Istanbul menampilkan mahya atau rangkaian lampu antar menara masjid dengan tulisan dan gambar religius yang indah. Sultan juga menyelenggarakan iftar megah di istana, mengundang ulama, pejabat, dan perwakilan masyarakat. Di Persia, tradisi membaca puisi dan sastra sufi berkembang pesat selama Ramadan, memperkenalkan tradisi dermawan seperti pembagian makanan atau langar yang masih dipraktikkan hingga kini. Era modern 1924 sampai sekarang. Di era modern, teknologi dan globalisasi telah memengaruhi cara muslim merayakan Ramadan. Penentuan awal Ramadan yang dulu mengandalkan pengamatan bulan secara langsung, kini sering melibatkan penghitungan astronomis dan teknologi modern. Media massa dan sosial juga telah mengubah dinamika Ramadan. Program TV dan radio khusus Ramadan menjadi fenomena global, yang mana di banyak negara muslim, siaran ceramah agama, kompetisi
kompetisi membaca Al-Quran dan drama Ramadan menjadi bagian integral dari pengalaman bulan suci ini. Ramadan di berbagai wilayah Islam Timur Tengah. Sebagai jantung dunia Islam, Timur Tengah memiliki tradisi Ramadan yang kaya. Di Arab Saudi, terutama di dua kota suci yakni Mekah dan Madinah, jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk menunaikan umroh dan tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Mesir, Fanaus atau lentera Ramadan menjadi simbol ikonik bulan suci. Kota Kairo terkenal dengan jamuan iftar di jalan-jalan dan pameran khayamiyah, yakni tenda-tenda berhias. Kemudian, Masjid Al-Azhar yang bersejarah menjadi pusat kegiatan ilmiah dan spiritual sepanjang bulan Ramadan. Asia Tenggara. Di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Ramadan ditandai dengan tradisi unik seperti beduk yang ditabuh untuk menandakan waktu berbuka puasa, pasar takjil yang ramai, dan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Malaysia dan Brunei memiliki pasar Ramadan yang semarak dengan beragam kuliner yang khas. Sementara itu, Muslim minoritas di Filipina, Thailand, dan Singapura mempertahankan identitas mereka melalui perayaan Ramadan yang khusyuk namun tetap berwarna. Asia Selatan. Di Pakistan, India, dan Bangladesh, Ramadan ditandai dengan tradisi seperti Sehri Kawani atau mengundang tetangga untuk sahur, penyiapan makanan khas seperti pakora dan jalebi untuk iftar, serta pembacaan Al-Wida atau selamat tinggal pada Jumat terakhir Ramadan. Afrika. Di Afrika Utara, negara-negara seperti Maroko dan Tunisia terkenal dengan hidangan iftar yang kaya seperti harira atau sup khas dan cabakia, kue madu. Di Mali dan Senegal, berbuka puasa sering menjadi acara komunal dengan seluruh desa atau lingkungan berkumpul bersama. Eropa dan Amerika. Komunitas Muslim di Barat telah mengembangkan tradisi Ramadan mereka sendiri, yang mana banyak masjid menyelenggarakan iftar bersama yang tidak hanya dihadiri oleh Muslim, tetapi juga tetangga non-Muslim sebagai bentuk dialog antar iman. Beberapa kota besar seperti London, Paris, dan New York juga mulai menampilkan dekorasi Ramadan di area-area dengan populasi Muslim yang signifikan. Sejarah Ramadan mencerminkan perjalanan spiritual yang dinamis dari umat Islam selama lebih dari 14 abad. Dari praktik sederhana di masa Nabi Muhammad SAW hingga perayaan beragam di era modern, esensi Ramadan tetap konsisten, penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peningkatan kesadaran diri, dan pendalaman solidaritas sosial. Dalam konteks dunia yang terus berubah, Ramadan tetap menjadi jangkar spiritual yang memberikan stabilitas, makna, dan arah bagi miliaran Muslim di seluruh dunia. Kekayaan sejarah dan keragaman tradisi Ramadan menunjukkan bagaimana nilai-nilai universal Islam dapat beradaptasi dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensinya. Sebagai bulan Al-Quran, Ramadan juga mengingatkan kita pada pentingnya ilmu dan pemahaman dalam praktik keagamaan. Dengan memahami sejarah dan konteks Ramadan, Muslim kontemporer dapat menghayati bulan suci ini dengan lebih bermakna, menghormati warisan masa lalu sambil menavigasi tantangan masa kini. Nah, itu tadi pembahasan senja pada episode kali ini. Berakhirnya pembahasan mengenai Ramadan di berbagai wilayah Islam tadi menandakan berakhir pula episode senja pada kali ini. Semoga episode kali ini menambah wawasan Suskazen semua ya. Jangan sedih dulu karena senja akan kembali hadir lagi dengan pembahasan yang tidak kalah menarik lagi nih. Saksikan terus senja di YouTube Suska TV Official dan jangan lupa like, komen, share episode kali ini, dan subscribe channel YouTube Suska TV Official. Saya Kayana Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.